Baik, Waalaikumsalam. semuanya ada peserta pelatihan pekerti Kementerian Perhubungan. Terima kasih masih standby ya, terus di dalam ruang virtual ini. Dan kesempatan yang kedua pemateri pada hari ini adalah Dr. Sylvia Roza, SEMM. Beliau adalah salah satu pengajar di Politeknik Negeri Jakarta. Nanti mungkin akan lebih kenal dengan beliau setelah memaparkan materi. Materi yang akan disampaikan adalah terkait dengan teori belajar dan motivasi dalam pembelajaran. Tentu ini menjadi sangat penting karena kita tahu yang kita hadapi adalah para calon-calon pemimpin bangsa kita, mahasiswa yang tentu memerlukan motivasi yang super duper di dalam pembelajaran supaya pembelajaran itu bisa memberikan dampak yang sesuai. Tentunya harapan kita adalah sesuai dengan CPNK yang tadi sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Baik, kepada Ibu Sylvia Roza, kami persilahkan untuk memberikan materinya. Oke, terima kasih Pak Imam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam. Ibu semua, hari ini giliran saya yang kedua ya materinya hari ini eh, tentang teori pembelajaran dan motivasi, begitu ya Bapak Ibu ya. Eh, bahwa tadi kayaknya materinya sebelumnya adalah bagaimana kita membuat apa namanya peta kompetensi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi peta itu adalah namanya peta rute gitu ya kan ya, ada urut-urutan apa materi yang akan kita sampaikan ke mahasiswa. Nah, apa namanya? Ada tugas-tugas kalau itu tadi ya. Kalau materi saya hari ini Bapak Ibu nggak usah khawatir, di Pekerti biasanya banyak tugas ya kan. Tapi di materi hari ini, di materi saya nggak usah khawatir, nggak ada tugasnya. Karena ini hanya apa namanya ya, sebenarnya hanya semacam reminder gitu ya, apa namanya ya, pengingat saja bahwa sebenarnya Bapak Ibu sekalian sudah melakukannya gitu, cuman mungkin tidak menyadari saja bahwa sudah melakukan itu gitu. Jadi saya hanya akan sharing gitu ya pengalaman saya di dalam mengajar ya, karena saya pasti sudah lebih lama mungkin ya dari Bapak Ibu sekalian, karena saya udah mengajar dari lebih dari 34 tahun di PNJ begitu. Kalau kalau langkah saya terhenti itu di tahun 27 sudah pensiun gitu. Jadi 2 tahun lagi sudah pensiun kalau nggak sampai ke tahap lanjut. Jadi saya adalah sebelum ini perkenalan dulu ya Bapak Ibu, adalah pengajar di jurusan akuntansi di PNJ begitu. Dari tahun 90 Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum apa namanya materi masuk, saya mau tanya dulu, eh, mewakili gitu, itu ini dari program studi apa saja Bapak Ibu sekalian? Ada yang bisa ini, bisa mewakili dari per program studi, misalnya program studi A berapa orang gitu, B berapa orang? Silahkan. Pak David dari program studi apa Pak David? Siap Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. dari program studi manajemen transportasi perkeretaapian Ibu, Oke, oke. Berapa orang Diploma anggota? 3. Ya, berapa orang Ada 6 anggotanya? orang Bu, ada 6, Hmm, ada 6. 6 orang. Oke. Oke. Ya, yang lain silakan. Yang lain dari program studi berbeda. Siapa? Mbak. Izin Ibu, Ya, silakan Pak. saya dari manajemen logistik, Bu. D3 manajemen. Manajemen. Oke, manajemen logistik ya. Ada berapa orang Pak Hendra? Satu saja, Bu. Mungkin ada dua dari Oh, kampus saya, cuman untuk prodinya saya sendiri. Satu lagi manajemen transportasi jalan, Mas Aswin. oke. Ya, 8. Lalu
Izin, Bu. berikutnya, silakan. Izin, Bu. Yusrizal, Bu. Izin. Ya, oke Pak Yusrizal. Yusrizal, Bu. Saya, Bu. Mewakili dari Politeknik Transportasi Darat STPD Bekasi. Kami ini ada bentar, Bu, maaf, sebentar. Kami jumlahnya semua 10 orang dari PTDI STPD, terdiri dari beberapa program studi, ada dari manajemen transportasi perkeretapian, manajemen transportasi, sarjana terapan transportasi darat, itu untuk yang D4-nya, tadi manajemen transportasi perkeretapian D3, kemudian juga ada manajemen transportasi jalan itu D3. Kami ada 3 atau 4 prodi, satu lagi TRO, D4, Teknik Rekayasa Otomotif. Jadi ada 4 prodi, Bu, dari STTD 10 orang. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, ada lagi yang lain? Silakan Bapak Ibu. Ini bapak-bapak semua ya, Bapak mostly bapak-bapak ya. Masalah transportasi mostly bapak-bapak. Ada 2 orang ibunya, Bu. Ada 2 orang ibunya. Dari mana nih ibu-ibu? Kalau saya dari Poltek Trans SDP Palembang, Bu. Enggak, program studinya maksudnya. Saya prodi MTPD, Manajemen Transportasi Perairan Daratan. Oh, oke. Ya. Sama dengan ibu yang lainnya gitu, Mbak. Beda, Bu. Beda, Bu. Oke. Ya. Oke. Tapi ini yang jelas semua dari segi manajemen ya, manajemen macam-macam, transportasi darat, air, kereta api dan jalan gitu ya kan, logistik dan lain-lain. Oke lah ya, jadi nggak apa-apa. Izin, Bu, ada juga bukan dari manajemen, Bu. Oh, ada dari apa, Pak? Saya Marcelo dari Poltek Trans SDP Palembang, dari permesinan kapal. Oh, mesin kapal ya. Oke. Ada berapa orang, Pak? Kalau saya sendiri itu ada sendiri di permesinan. Oh, sendiri. Oke. Kita ini ya, kita mulai saja. Izin saya share sebentar. Kita bulan 38 nanti bisa kita mulai ya, ibu kalian. Ya, baik, mohon izin. Saya tutup kamera. Oke, kita mulai ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Jadi judulnya adalah teori pembelajaran dan motivasi. Nah, kalau sebelumnya tadi pagi membuat peta kompetensi, pasti selalu yang pertama yang dilakukan adalah menetapkan namanya CPMK ya kan, capaian pembelajaran dari mata kuliah itu sendiri. Jadi CP itu capaian pembelajaran, learning outcome, artinya kompetensi apa sih yang harus kita tercapai gitu ya setelah materi itu kita sampaikan. Nah, itu kan kalau konteksnya kita mengajar. Tapi hari ini saya tidak mengajar, tapi hanya tadi saya bilang sharing pengalaman sebenarnya ya. Kalau diibaratkan ini mengajar, maka materinya atau topiknya adalah tentang teori pembelajaran dan motivasi. Ada 2 hal. Jadi kita akan membahas tentang teori pembelajaran dan yang kedua adalah tentang motivasi. Lalu apa CP-nya dari kalau seandainya ini mengajar, CP-nya adalah ini ya, agar peserta mampu menjelaskan tentang teori pembelajaran itu dan motivasi dalam pembelajaran dan mampu bagaimana para peserta atau Bapak Ibu sekalian mampu menerapkan teori pembelajaran itu dan motivasi belajar tersebut di dalam pengajaran. Oke. Nah, kita mulai saja ya. Jadi yang pertama bagian 1 adalah tentang teori pembelajaran itu. Jadi kata keywordnya di situ adalah belajar atau learning ya.
Nah, coba kita lihat ya, saya akan nyebut aja di sini karena sayang sekali saya tidak kembali untuk mengajarkan, tetapi paling tidak hanya sekedar sharing info saja ya, bahwa yang namanya belajar itu adalah perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola respons yang baru. Ya, pola respon baru itu artinya berubah, ya, berbentuk keterampilan, apakah sikap, apakah kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Jadi intinya adalah, kata Wittgenstein ini, bahwa ketika orang belajar pasti akan terjadi perubahan, gitu. Kalau tidak terjadi perubahan, maka itu artinya tidak belajar, gitu. Nah, apa yang berubah? Misalnya keterampilan berubah, misalnya dari yang tadinya keterampilannya sedikit jadi tambah terampil, gitu ya. Misalnya sikapnya berubah, yang tadinya kurang baik jadi lebih baik misalnya, atau kebiasaannya berubah, atau pengetahuannya berubah, gitu. Itu namanya belajar, gitu. Kemudian di Vista dan Thompson ini bilang belajar adalah perubahan perilaku yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman. Nah, dia bilang bahwa ternyata ketika orang belajar lalu terjadi perubahan, tapi perubahan itu tidak permanen sifatnya, tetapi relatif menetap. Relatif menetap itu berarti temporer ya sifatnya, nggak permanen. Artinya ketika misalnya tadinya kita kurang terampil, lalu belajar, lalu menjadi terampil, tapi kalau misalnya tidak lagi dilakukan, tidak diulang-ulang misalnya, maka yang sudah terampil itu menjadi berkurang keterampilannya, gitu. Jadi relatif permanen. Kemudian belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang muncul karena pengalaman. Jadi faktor pengalaman. Jadi kalau tidak punya experience, maka perubahan itu juga tidak terjadi, ya kan? Jadi misalnya saya pergi ke suatu tempat mengendarai kendaraan misalnya, lalu ternyata lewat jalur itu banyak pakunya, lalu ban mobil saya kena paku misalnya begitu, maka ketika pergi lagi ke tempat yang sama, saya tidak akan lagi lewat situ, gitu, karena di situ banyak paku, gitu. Maka perubahan itu terjadi karena kita punya experience, gitu. Ini menurut Gage dan Berliner ini. Kemudian Edwin peran hukuman atau punishment dalam proses belajar itu penting ya. Tapi hukuman itu harus diberikan pada saat yang tepat sehingga memungkinkan terjadinya perubahan perilaku. Jadi kita tidak memandang bahwa selalu hukuman itu adalah sesuatu yang buruk yang akan mematikan motivasi orang untuk belajar, tapi itu juga sesuatu yang baik, tapi harus diberikan pada saat yang tepat, begitu. Misalnya dalam konteks mengajar, kalau mahasiswa kita suka telat misalnya begitu ya kan, maka bagaimana caranya supaya dia belajar, artinya mengubah perilakunya dalam hal ini ya, supaya tidak lagi telat, maka kita beri hukuman. Apa bentuk hukumannya? Adalah misalkan dengan mengurangi entah nilainya atau apanya misalnya begitu kan. Nah, tapi itu tidak boleh ditunda, jadi harus diberikan pada saat yang tepat. Kemudian proses interaktif rangsangan tanggapan atau stimulus merangsang aktivitas belajar, ya, apakah pikiran, emosi, lain-lain respon siswa belajar. Jadi maksudnya di Thorndike ini adalah bahwa orang akan berubah kalau dia mendapat stimulus yang tepat juga, gitu ya. Jadi stimulus itu juga harus tepat. Kalau stimulusnya tidak tepat, maka perubahan yang terjadi yang diharapkan tidak bisa terjadi. Ya. Nah, kemudian
dia sangat menekankan efek latihan gitu ya. Latihan itu penting ya. Stimulusnya juga penting. Watson, fokus pada pengamatan yang terukur. Proses interaksi rangsangan tanggapan dapat diamati dan diukur tentang bagaimana perilaku murni dan lain-lain. Jadi Watson ini sama dengan Van Dijk ini adalah ahli tentang teori belajar gitu ya, yang awal, yang mana si Watson ini teori belajarnya itu dia adaptasi awalnya dari dunia hewan begitu ya, bahwa dunia hewan akan berperilaku misalnya berperilaku itu mencari sesuatu, memuaskan kebutuhannya ketika misalnya dia lapar. Kalau ada rangsang, jadi ketika dia lapar baru kemudian dia ada berperilaku tertentu, kemudian itu diadaptasi ke ini ya, ke manusia gitu. Nah, kemudian ini juga ya, si hal ini variabel rangsangan, relasional rangsangan, tanggapan ya, ini stimulus, kemudian respons tadi itu dan lain-lain. Anyway, ini nggak saya bahas terlalu ini ya, tetapi intinya adalah bahwa ya belajar itu intinya adalah ketika orang mengalami sesuatu lalu terjadi perubahan di dalam dirinya, apapun perubahan yang akan terjadi gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat ya gambar ini tuh, adakah yang bisa menjelaskan mengenai gambar ini? Silahkan. Kita kenal dengan istilah apa ya? Ini adalah gambar yang bisa memungkinkan orang berubah perilakunya, atau misalnya orang memungkinkan orang belajar begitu dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu biasanya ini kan dikenal dengan istilah stick and carrot gitu ya. Stick and carrot, wortel ini konotasinya adalah kepada award gitu yang positif, sedangkan stick ini adalah pada punishment gitu. Nah, dua-duanya sebenarnya bisa menyebabkan orang belajar gitu, bahwa tidak selalu bahwa punishment itu adalah buruk tadi ya, tetapi bisa juga menjadi sesuatu alat pemotivasi yang baik gitu untuk terjadinya perubahan. Sama juga dengan carrot ini atau wortel ini gitu, bahwa ini reward juga bisa menjadi pasti ya yang positif sifatnya, yang bisa menyebabkan orang belajar gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, namanya tadi materi kita ini kan dua yaitu tentang teori pembelajaran, dan yang kedua adalah tentang motivasi. Maka ada 5 sebenarnya materi teori pembelajaran yang akan kita bahas di sini ya. Ada 5. Jadi saya akan stop dulu file yang ini karena saya mau ganti ini filenya ya. Pasti akan ada pembahasan berikutnya yang lebih mengerucut kemudian ya, kita coba dulu untuk melalui menyusun dan substansi yang memang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari unit kerja eselon 2 yang memang selama ini langsung produktif di lapangan dan terkait implementasinya itu bisa diakomodir dalam PKN ini. Terima kasih Pak Iti masukannya, mungkin nanti kalau konsul dari surat ya kami tunggu untuk bisa disampaikan kepada kami. Selanjutnya jika ada hal-hal CU yang mau disampaikan dari perwakilan atau kepala PPU sebelum kita masuk pada pembahasan detail. Ini ya tadi terakhir. Sekarang kita
Apakah saya perlu ini apa namanya slideshow ya? Halo? Baik, jika tidak ada, kita bisa langsung masuk ya pada pembahasan masing-masing pasal. Nanti bisa langsung saja jika ada masukan bisa sampaikan. Daftar begini Pak Ibu sekalian. Ya, jadi kita, Ya ini jadi sorry? Sudah terlihat ya. Oke, jadi ini kelima materi belajar yang akan kita bahas. Itu lalu kita ini ya, yang pertama yaitu tentang behaviorism. Ya. Ciri-ciri teori belajar behaviorism. Ya, yaitu pengaruh lingkungan environmentalist gitu itu penting banget. Artinya untuk apa namanya teori belajar perilaku ini sangat didukung oleh tersedianya lingkungan yang kondusif ketika kita mengajar, gitu maksudnya ya. Lalu bagian-bagian artinya segala apa peralatan yang dibutuhkan, begitu. Kemudian juga sangat penting untuk berhasil ya. Kemudian peran reaksi atau ini respons ya. Jadi kelengkapan misalnya segala peralatan elemen yang tersedia di situ juga akan menentukan apakah kemudian respon yang kita maksud itu akan tercapai. Dan ini merupakan hubungan sebab akibat. Jadi kalau alat semuanya lengkap, itu akan menghasilkan respon yang diharapkan, begitu merupakan hubungan sebab akibat. Ya, di sini ciri khususnya adalah pemecahan masalah dengan mencoba dan gagal, dan perlu pula latihan, gitu ya. Karena tadi perubahan permanen itu tidak bisa tercapai tanpa ada segala sesuatu diulang-ulang, gitu. Nah, kalau di dalam skemanya digambarkan adalah seperti ini, bahwa respons itu ya dalam hal ini perubahan perilaku itu akan terjadi kalau ada stimulus yang tepat. Nah, bentuk stimulus yang macam-macam stimulus yang tepat itu banyak sekali macamnya, di mana stimulus itu diberikan oleh kita sebagai dosen, begitu. Apa bentuk macam-macam stimulus, bisa kita mengajukan pertanyaan, bisa kita misalnya memberikan contoh gitu, bisa even bahkan dari bahasa nonverbal kita sebagai dosen, misalnya kita masuk kelas dengan ekspresi wajah yang cerah saja misalnya, atau misalnya kita memperagakan peralatan tertentu yang akan menjadi indikator kita akan ngapain berikutnya misalnya, begitu ya. Nah, itu juga merupakan stimulus. Stimulus itu akan menarik perhatian. Jadi stimulus yang menarik perhatian. Lalu stimulus itu di dalam pikiran mahasiswa kita itu akan diolah, di mana mereka akan memproses stimulus itu ya. Mereka akan evaluasi, mereka akan membuat rencana-rencana. Oh, kalau begini, misalnya nih ya ceritanya Bapak tadi yang misalnya di mesin gitu ya, di mesin itu apa sih lagi di lab nih atau di bengkel nih, ininya hari ini topiknya adalah tentang bagaimana mengelas misalnya, mengelas topiknya gitu misalkan. Nah, maka dengan melihat stimulus tadi misalnya di bengkel itu ya, mahasiswa sudah mulai berpikir, oh kita akan mengelas nih hari ini, berarti apa namanya, saya harus memperhatikan dengan seksama nih nanti gimana caranya, step-stepnya dan lain-lain gitu. Pokoknya stimulus tadi diolah gitu ya. Lalu kemudian dia harus memperhatikan dengan seksama bagaimana melakukannya gitu. Nah, itu akan menentukan nanti respon seperti apa yang akan dia apa namanya tunjukkan ya. Jadi apakah nanti CP kita akan tercapai atau
atau tidak. Nah, jadi sebagai catatan adalah bahwa teori belajar behaviorism ini biasanya kita terapkan ketika kita mengajarkan misalnya topik dari mata kuliah kita itu yang nuansa ininya dominan, nuansa prakteknya dominan. Jadi misalkan tadi katakanlah mata kuliahnya apa tuh, kalau mengelas itu mata kuliahnya apa judulnya ya. Walaupun mata kuliah mengelas adalah mata kuliah praktek, tapi kan juga ada bagian teorinya kan di awal-awal topik kan. Nah, ketika topiknya sudah berada pada nuansa prakteknya gitu, maka biasanya teori belajar behaviorism inilah yang kita gunakan gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang paling penting halnya di dalam terjadinya perubahan perilaku yang diharapkan itu adalah mengamati dan meniru. Jadi observe and imitate ya. Jadi meniru. Jadi meniru itu meniru perilaku ya, bagaimana sesuatu dilakukan atau sikap atau reaksi emosi orang lain. Ya. Nah, seperti digambarkan di sini ya kan, diilustrasikan ini kan ada anjing, ada tuannya gitu. Apapun yang dilakukan si tuannya itu kan dicontohkan oleh diimitate oleh si anjing. Misalnya seperti ini, tuannya berdiri kaki dua, dia juga melakukan yang sama seperti. Jadi perubahan perilaku itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana orang imitating ya orang lain. Jadi berarti kita sebagai dosen bahwa jangan sampai misalnya memperagakan atau mencontohkan sesuatu yang tidak tepat atau salah gitu, karena itu nanti yang akan diimitate oleh si mahasiswa kita. Kemudian proses belajar itu bisa orang mengasosiasikan sesuatu gitu ya. Ketika dia hanya melihat sesuatu lalu dia menerjemahkan, oh itu begitu caranya gitu ya. Kemudian bisa juga terjadi kemudian penguatan. Tadinya dia bisanya sedikit, lalu karena dia melihat orang melakukan, oh jadi oh bisa saya kalau gitu ternyata caranya, jadi lebih menguatkan gitu, menjadi lebih bisa gitu. Lalu bisa juga terbentuk persepsi. Persepsi itu adalah penilaian subjektif orang tentang sesuatu ketika sudah dia experience sesuatu gitu, maka terbentuklah persepsi. Lalu yang keempat, pengorganisasian dan pengertian. Jadi dia sudah bisa mengorganize, menyusun di dalam otaknya, bahwa dalam otaknya dia sudah tahu persis bahwa ternyata langkah-langkah mengelas itu adalah misalnya 1, 2, 3, 4 gitu ya, dengan benar gitu. Kemudian dia bisa imitate secara persis gitu, melakukan hal sesuatu itu secara sama seperti yang dicontohkan oleh seseorang, karena dia memang sudah menguasai tadi ya nomor 4 itu. Dan bisa juga berupa kegiatan syaraf. Kegiatan syaraf itu maksudnya kalau orang tanya misalnya bagaimana sih tahap-tahap mengelas gitu atau melakukan mengelas itu, secara otomatis gitu dia sudah bisa menguraikannya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, hasil dari belajar maka adalah skill orang mungkin akan tambah baik, kebiasaannya jadi tambah baik misalnya, atau dia punya social competence yang lebih baik sekarang. Misalnya katakanlah tadinya dia nggak bisa misalnya menyampaikan opini kepada orang lain dengan baik, tapi sekarang dia mampu misalnya apakah misalnya berkomunikasinya lebih baik sekarang gitu misalnya ya. Kemudian abstract thinkingnya menjadi lebih baik juga, berpikir secara konsep-konsep dia lebih baik sekarang. Itu hasil dari belajar. Nah, faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar itu
ada faktor internal, ya maksudnya baik secara fisik maupun psikis dia. Ketika misalnya dia katakanlah sehat, dia fisiknya baik, misalnya itu akan menyebabkan dia berhasil belajar. Secara psikis dia misalnya nggak banyak pikiran atau mempunyai pikiran yang terbuka, open minded, misalnya itu juga akan membuat dia berhasil belajar. Faktor eksternal didukung oleh faktor sosial misalnya. Apakah tadi kalau praktek misalnya di bengkel, lingkungan di bengkelnya itu cukup aman nggak atau cukup mendukung tidak gitu ya, untuk melakukan praktek dengan nyaman misalnya gitu. Faktor non sosial adalah misalnya tadi kelengkapan alat-alat yang ada di tempat praktek tersebut. Ya. Nah, sekaitan dengan metode belajarnya tidak bisa digunakan yang namanya TCL atau Teacher Centered Learning, yang mana Teacher Centered Learning ini artinya suatu metode pembelajaran yang fokusnya adalah hanya pada si dosen itu sendiri gitu, yang aktif, sementara mahasiswanya adalah pasif seperti digambarkan di gambar ini gitu. Jadi ini ibaratnya mahasiswanya gitu, lalu ini dosennya dituang cairan itu, mahasiswanya sampai tumpah-tumpah. Maksudnya tumpah-tumpah adalah apakah dia paham atau tidak tentang materi itu, dia nggak peduli, pokoknya dia sampaikan saja materinya tanpa mengecek apakah mahasiswanya ngerti atau enggak gitu, paham atau tidak apa yang dia sampaikan, itu tidak penting. Itu kalau TCL. Nah, yang memungkinkan terjadinya perubahan itu adalah SCL, Student Centered Learning, yang mana di dalam metode ini mahasiswa aktif ya untuk memungkinkan terjadinya perubahan itu. Tetapi bukan berarti pula bahwa dosen pasif saja, tetapi harus ada kerjasama yang yang mutualisme dengan kedua belah pihak gitu di dalam sistem SCL ini di antara dosen dan mahasiswa. Apa kaitan antara belajar dan pelatihan ya? Yang namanya belajar itu ya misalnya ya tadi seperti tadi kita membicarakan mengubah misalnya dari nggak tahu jadi tahu, mengubah hal buruk jadi baik. Yang berubah adalah misalnya tingkah laku, ranahnya ini kognitif, afektif, psikomotorik gitu ya kata Bloom itu. Kalau namanya pelatihan, namanya latihan itu kan sesuatu dilakukan berulang-ulang. Ya, untuk latihan itu membutuhkan proses belajar pasti ya awalnya. Kemudian tanpa proses belajar pelatihan sia-sia, tidak berguna. Tujuan pelatihan adalah juga mengubah perilaku, mengembangkan keahlian pengetahuan keterampilan berorganisasi. Jadi beda pembelajaran dengan pelatihan itu ya, pelatihan itu sebenarnya sedikit bedanya ya, sesuatu yang perlu diulang-ulang berkali-kali. Nah, jadi kesimpulannya itu kalau kita menerapkan teori pembelajaran perilaku ini ya, pasti prosesnya adalah seperti ini, menentukan tujuan ini CP, maksudnya step 1 ya, lalu menganalisis lingkungan kelas, maksudnya apakah sudah cukup kondusif untuk dimulainya pembelajaran itu, lalu kita cek entry behavior-nya. Pasti istilah entry behavior Bapak Ibu sudah tahu tadi karena membahas tentang peta kompetensi, yaitu prasyarat apa yang mahasiswa sudah harus miliki untuk dapat menerima materi kita pada hari itu. Kemudian kita tentukan pokok bahasannya apa, lalu kita sajikan materinya dan kita berikan stimulus ya. Stimulus itu tadi ya bisa berupa pertanyaan, bisa tes, bisa latihan, tugas-tugas dan lain-lain. Nah, jadi kesimpulan sekali lagi tadi saya ingin menggarisbawahi bahwa teori belajar
behaviorism itu sebenarnya kita terapkan ketika kita mengajarkan materi kita yang topiknya ada nuansa praktikumnya gitu. Di situ banyak diterapkannya, ya. Maka apa tadi kata ini yang paling penting adalah mencontohkan segala sesuatu dengan baik, karena itu yang akan diimitate oleh mahasiswa kita, gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut dulu saja dengan teori belajar yang kedua, yaitu cognitivism. Kata teori ini, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Jadi bukan perilaku, tetapi persepsi dan pemahaman. Ya, seperti kita tahu, persepsi itu kan sesuatu yang intangible, ya. Itu sesuatu yang intangible. Tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Kalau perubahan tingkah laku yang dapat diamati oleh indera kita, itu kan lebih fisikal, gitu ya, sifatnya. Di sini perilaku dipengaruhi oleh faktor internal, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal si mahasiswa, misalnya pengalaman dia, sistem nilai yang dia anut, struktur kognitif yang dia punya, gitu. Maksudnya kalau misalnya mahasiswa kita itu punya banyak pengalaman tentang katakanlah topik yang kita ajarkan, itu perubahan persepsi dan pemahamannya akan lebih baik, gitu. Atau kalau dia punya sistem nilai yang positif, yang mendukung, misalnya penyerapan atau terbentuknya persepsi itu akan lebih baik. Misalnya seperti sistem nilai, dia memang anaknya berpikiran terbuka, misalnya seperti itu, maka perubahan terbentuknya persepsi dan pemahaman itu akan lebih baik juga. Atau dia punya struktur kognitif, ya, dia pernah kayaknya punya pengalaman melakukan hal itu, gitu, atau pernah membaca mengenai hal itu, gitu, maka itu akan lebih baik. Jadi teori belajar kognitivism ini banyak kita terapkan Bapak Ibu adalah ketika kita mengajarkan materi yang mana topiknya itu masih pada konsep-konsep. Jadi misalnya walaupun mata kuliah kita adalah mata kuliah praktek, tapi kan topik-topik di awalnya kan tentang teori-teori atau tentang konsep-konsep. Nah, di situ teori belajar kognitivism ini banyak kita terapkan. Teori ini juga menekankan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki peserta didik. Nah, jadi penting artinya bahwa seperti kalau kita misalnya hari ini mengajar, lalu pada akhir pelajaran hari ini kita menyampaikan kepada mahasiswa bahwa minggu depan kita akan mempelajari tentang konsep-konsep manajemen, katakanlah begitu, ya kan? Oke. Untuk itu maka silakan saudara mengumpulkan atau membaca referensi tentang manajemen sebagai persiapan kita membahas tentang hal itu minggu depan, misalnya seperti itu. Nah, itu akan sangat meaningful ketika kita mengajarkan tentang teori itu di minggu depan, karena apa? Si mahasiswa sudah punya paling tidak basic knowledge tentang materi atau topik yang akan kita ajarkan, dan itu akan memudahkannya membentuk persepsi dan pemahaman tadi. Dibandingkan misalnya dengan mahasiswa yang sama sekali nggak baca materi itu sebelumnya, gitu, itu mahasiswa yang sudah membaca, pengertiannya, terbentuknya persepsi itu lebih baik daripada yang tidak, gitu. Kemudian tokohnya adalah ini si Piaget ini, ya, yaitu proses belajar terjadi menurut tahap perkembangan sesuai umur, gitu. Jadi faktor umur berperan di sini. Biasanya makin tambah umur orang, makin baik ininya dia di dalam pemahamannya dia sesuatu. Kemudian bagaimana tahap-tahap
terbentuknya persepsi dan pemahaman tadi adalah pertama ada tahap asimilasi, yaitu penyesuaian pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Jadi artinya misalnya topik yang kita ajarkan hari ini adalah teori atau konsep-konsep manajemen misalnya begitu. Nah, misalnya tentang fungsi-fungsi manajemen lah katakan gitu. Nah, maka ketika kita menyampaikan itu gitu, akan si mahasiswa tuh akan manajemen tuh ada ininya ya, fungsi-fungsinya ya gitu ya. Jadi dia itu selama ini saya belum tahu kalau misalnya manajemen itu ada fungsi-fungsinya, misalnya seperti itulah ya. Jadi mahasiswa tuh menyesuaikan gitu, itu proses asimilasi dengan struktur kognitif pengetahuan yang pernah dia miliki gitu, yang atau pengetahuan yang sudah ada dia punya. Lalu dia akomodasi, yaitu penyesuaian struktur kognitif mahasiswa itu dengan pengetahuan baru itu. Dia menerima gitu ya, dia akomodasi. Oh ternyata fungsi manajemen itu basicnya adalah POAK misalnya gitu kan. Nah, planning, organizing, actuating dan controlling, gitu dia terima itu. Lalu terjadi proses ekilibrasi, penyeimbangan mental setelah terjadi proses asimilasi dan akomodasi. Artinya sekarang dia bisa menyadari, bisa punya pengetahuan, bisa punya persepsi bahwa oh ternyata fungsi manajemen itu basicnya adalah POAK, tapi ternyata ada berbagai pendapat gitu tentang fungsi-fungsi manajemen tersebut. Misalnya seperti itulah ya. Itu proses ekilibrasi. Kemudian menurut Piaget gitu ya, individu yang berkembang menuju dewasa akan mengalami adaptasi dengan lingkungannya sehingga menyebabkan terjadi perubahan perilaku, perubahan struktur kognitif ya. Karena makin dewasa tentu banyak experience, perubahan perilaku akan terjadi dan juga struktur kognitifnya juga akan bertambah ya. Kemudian Brunner ahlinya terjadi proses belajar lebih ditentukan oleh cara kita mengatur materi pembelajaran. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap. Kalau si Brunner ini bilang dengan istilah yang berbeda yaitu tahap enaktif. Aktivitas mahasiswa memahami lingkungan melalui observasi langsung realitas gitu. Jadi mahasiswa itu kayak belajar diri gitu ya, dengan melihat-lihat gitu. Kemudian proses ikonik mengobservasi realitas tidak secara langsung tapi melalui sumber-sumber. Jadi belajar itu dia baca buku, baca referensi, melihat gambar, tulisan dan lain-lain. Kemudian ada proses simbolik, membuat abstraksi berupa teori, penafsiran, analisis terhadap realitas yang telah diamati dan dialaminya. Jadi kalau ini adalah ketika misalnya mahasiswa mendengarkan teori-teori yang kita sampaikan begitu, konsep-konsep yang kita sampaikan, lalu dia menafsirkan itu gitu. Ya, itu proses simbolik. Bagaimana aplikasinya teori ini dalam belajar, dalam kita mengajar, kita tentu CP ini biasa setiap kali kita mengajar kasih CP-nya dulu ya, kita pilih materinya apa, tentukan topiknya yang bisa dipelajari mahasiswa kita, kemudian kita mencari contoh-contoh, tugas, ilustrasi dan sebagainya, kemudian kita atur topiknya dari yang konkret ke abstrak misalnya, dari sederhana ke kompleks misalnya, dari enaktif, ikonik, dan simbolik, dan lain-lain. Kemudian kita evaluasi. Ini adalah proses normal ketika kita mengajar ya. Kemudian Aisubol ini, proses belajar terjadi bila mahasiswa mampu mengasimilasi pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru yang sedang kita ajarkan. Jadi dia mengkaitkan gitu ya kan, membaurkan gitu
pengetahuan yang dia punya dengan pengetahuan baru yang kita ajarkan. Proses belajar terjadi melalui tahap. Kalau ini memperhatikan mahasiswa melihat stimulus yang kita berikan. Kemudian dia memahami stimulus itu. Kemudian dia menyimpan menggunakan informasi yang sudah dipahaminya, yang baru ya, yang tadi dikaitkannya dengan apa yang dia juga punya. Nah, di sini penting konsep advanced organizer merupakan gambaran singkat isi pelajaran baru kita akan ajarkan. Apa gunanya adalah berupa kerangka konseptual sebagai titik tolak proses belajar, penghubung ilmu baru itu dengan apa yang sudah dimiliki oleh mahasiswa, dan fasilitator yang mempermudah mahasiswa di dalam memahami sesuatu. Jadi ketika mengajarkan sesuatu, misalnya tentang teori atau konsep apa pada hari itu, perlu disampaikan yang namanya advanced organizer. Advanced organizer itu semacam apa ya, kayak rangkuman lah gitu ya, isi materi yang akan kita sampaikan pada hari itu. Yang mana advanced organizer itu akan membantu menyiapkan mindsetnya mahasiswa untuk menerima apa yang kita akan sampaikan. Aplikasi ini ya sama sebenarnya dengan tadi. Saya sebenarnya nggak perlu terlalu membahas ini karena ini ya biasalah, tentukan CP, ukur kesiapan mahasiswanya sudah siap belum, pilih materinya, kemudian apa ini indikatornya nanti ketercapaian ya, lalu sajikan materi itu, kemudian gunakan advanced organizer ya, tadi semacam rangkuman tadi itu ya, sampaikan. Kemudian mahasiswa memahami konsep dan prinsip dengan fokus pada hubungan antara konsep yang ada dan kita evaluasi. Ya, menentukan CP, milih materi tadi sudah, saya nggak perlu ulangin ini. Nah, teori belajar kognitivism ini disebut juga dengan konsep belajar bermakna. Pembelajaran bermakna yaitu proses mengkaitkan informasi baru yang kita ajarkan berupa konsep-konsep itu yang relevan, yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif seseorang itu, mahasiswa itu udah punya apa tadi saya bilang basic knowledge ya. Jadi bagaimana hal baru yang kita ajarkan itu dikaitkan dengan apa pengetahuan yang sudah dimiliki oleh si mahasiswa. Jadi kesimpulannya adalah tadi bahwa teori belajar kognitivism itu kita gunakan ketika kita mengajarkan topik dari mata kuliah kita yang masih berkaitan dengan konsep-konsep atau teori-teori, dan itu terbentuknya persepsi dan pemahaman mereka akan lebih mudah kalau sebelumnya kita meminta mahasiswa untuk punya semacam basic knowledge tentang hal itu gitu ya, dengan cara misalnya membiasakan mereka membaca referensi-referensi yang berkaitan dengan materi itu, gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga sekarang yaitu teori pembelajaran humanitarian, memanusiakan manusia, gitu katanya, memanusiakan manusia. Nah, kita lihat ya tentang pandangan Kolb mengenai belajar itu, terkenal dengan teorinya belajar 4 tahap, yaitu tahap pengalaman konkret. Jadi orang belajar karena punya pengalaman secara konkret. Kemudian tahap pengamatan aktif dan reflektif. Kalau pengalaman konkret tadi bahwa dia bisa ternyata bikin mengelas gitu contohnya tadi ya, karena dia benar-benar pernah mencoba menggunakan mengelas itu gitu. Jadi dia punya pengalaman konkret.
pengamatan aktif dan reflektif. Dia bisa belajar berubah misalnya perilaku dia karena dia memang aktif melihat gitu dan melakukan atau mencontoh gitu ya apa yang dilakukan orang. Kemudian ada tahap konseptualisasi. Konseptualisasi itu artinya tahap di mana dia bisa menyusun segala sesuatu itu berupa teori-teori, ya, tahap konseptualisasi. Kemudian tahap eksperimentasi aktif, dia mampu belajar karena dia melakukan sesuatu itu berulang-ulang. Ya, misalnya seorang seorang perawat begitu ya. Kalau nyuntik itu kan ada perawat gitu. Misalnya Bapak Ibu pernah nih diambil katakanlah darahnya gitu ya. Kemudian ada tuh suster yang kalau ngambil darah kita tuh nggak berasa sama sekali gitu ya. Padahal ukuran jarumnya misalnya samalah dengan suster yang lain gitu. Tapi kenapa si suster yang satu ini kok nggak berasa gitu diambil darahnya sama dia? Karena dia melakukannya berulang-ulang gitu. Ya, eksperimentasi aktif. Honey and Mumford ini menggolongkan orang belajar itu ke dalam 4. Ada kelompok aktivis, ya, jadi dia memang kelompok yang memang getol gitu ya belajar, gitu melakukan segala sesuatu itu sering gitu ya. Ada kelompok reflektor. Reflektor itu ada kelompok yang senang dengan mencontoh orang melakukan sesuatu begitu. Ada kelompok teoris ya. Jadi belajarnya itu adalah dengan misalnya entah banyak mendengarkan orang menjelaskan atau banyak membaca buku-buku secara teori gitu. Kemudian ada kelompok pragmatis. Jadi orang yang belajar itu nggak mau lama-lama tapi langsung praktek gitu misalnya. Kemudian Habermas menurutnya ada 3 macam tipe belajar, yaitu belajar teknis, technical learning. Jadi misalnya dalam tadi konteksnya belajar mengelas itu, lalu diajarkan secara teknis oleh dosen, misalnya bagaimana tahap-tahap mengelas itu adalah diuraikan gitu, 1, 2, 3 tekniknya adalah begini, pegang alatnya adalah seperti ini tekniknya gitu. Ada belajar praktis. Jadi belajar praktis itu artinya belajar dengan langsung melakukan. Katakanlah misalnya belajar naik sepeda misalnya begitu. Belajar mengendarai sepeda jadi langsung nggak pakai teori tapi langsung menaiki sepedanya gitu. Ada belajar emansipatoris. Jadi belajar emansipatoris itu adalah belajar karena kita mengidolakan sesuatu gitu ya. Karena kita mencintai, menyukai sesuatu. Nah, implikasi teori humanitarian pada pembelajaran siswa. Jadi kita sebagai dosen itu kan sebenarnya fungsinya 2 gitu ya. Dia memberikan pembelajaran dan juga mendidik begitu. Nah, dalam konteks mendidik itulah teori humanitarian ini berfungsi gitu. Jadi dalam mendidik itu apa sih sebenarnya tujuannya? Yaitu terbentuk manusia ideal, manusia dicita-citakan, manusia yang mampu mencapai aktualisasi dirinya gitu. Nah, ini sangat ideal gitu ya. Bagaimana menciptakan manusia ideal, manusia dicita-citakan, manusia yang mampu mencapai aktualisasi dirinya. Nah, perlu diperhatikan di sini
bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya itu, pemahaman dirinya, serta merealisasikan dirinya tersebut. Nah, untuk ini tercipta, maka kita sebagai dosen tentu adalah sebagai fasilitator, memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar kepada siswa kita, memfasilitasi pengalaman belajar kepada mereka, mendampinginya, ya, dan siswa bukan sebagai pelaku utama. Jadi metode belajarnya adalah tadi student-centered learning yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Jadi artinya kita sebagai dosen tuh nggak bisa misalnya galak-galak sama mahasiswa sehingga mahasiswa takut, sehingga mahasiswa motivasi belajarnya menurun misalnya begitu. Tetapi justru adalah membuat dia akrab dengan kita, dekat dengan kita, sayang dengan kita gitu ya, sehingga motivasinya ini dan memfasilitasi bagaimana bahwa pengalaman belajar itu bisa mencapai tadi ya, dia sebagai manusia ideal tadi itu gitu. Jadi kita nggak boleh yang namanya jadi dosen killer lah istilahnya, atau dosen yang ditakuti oleh si mahasiswa. Siswa diharapkan memahami potensi dirinya, mengembangkan potensi dirinya yang positif, meminimalkan yang negatif. Karena seorang akan dapat belajar dengan baik jika mempunyai pengertian tentang dirinya sendiri dan membuat pilihan secara bebas kemana dia akan berkembang. Fokusnya, belajar itu membantu individu agar dirinya mampu membantu dirinya sendiri. Ya, sehingga berhasil tadi menciptakan manusia ideal itu tadi. Setiap individu memiliki kemampuan terbaik dalam dirinya dan akan berkembang secara optimal jika diberi kesempatan. Oke, itu humanitarian tadi. Ya. Sekarang kita lihat yang keempat, yaitu constructivism. Ya, dari kata to construct, membangun gitu ya, membangun, atau to construct itu adalah membangun. Kemudian teori ini percaya bahwa siswa mampu mencari sendiri masalah, menyusun sendiri pengetahuannya melalui kemampuan berpikir dan tantangan yang dihadapinya, menyelesaikan, membuat konsep mengenai keseluruhan pengalaman realistik dan teori dalam satu pengetahuan utuh. Nah, jadi di dalam constructivism itu, belajar bertujuan secara individual mengkonstruksi pengetahuan atau pemahaman terhadap lingkungan, bukan sekedar menerima pemikiran dan pendapat orang lain. Jadi belajar itu bagi si mahasiswa sehingga terjadi perubahan apakah perilaku atau pengetahuan tadi itu bukan disebabkan oleh orang lain. Orang lain itu adalah dosen, tapi oleh dirinya sendiri gitu. Ya, jadi dia perubahan perilaku itu terjadi bukan karena pengaruh dari si dosen sebenarnya. Oh, karena dosennya bagus dalam materinya bagus gitu misalnya, atau ngajarnya bagus, bukan itu. Tapi justru yang berperan di situ untuk terjadi perubahan itu adalah dirinya sendiri gitu. Belajar merupakan upaya mencari kebermaknaan atau meaning dalam keterkaitan antara keutuhan dan bagian. Jadi ketika mengajarkan, kita sebagai dosen itu mengajarkan part by part gitu, bagian demi bagian. Lalu mahasiswa nanti yang akan mengkonstruk pengertian dari bagian-bagian yang kita sampaikan itu, sehingga terbentuk satu pemahaman yang utuh tentang apa yang kita sampaikan tersebut gitu. Nah, jadi kemampuan mengkonstruk mahasiswa, mengkonstruk pemahaman atau pengetahuan atau menyelesaikan masalah misalnya, itu tuh memang beda-beda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya gitu. Biasanya makin banyak pengalaman dia punya, makin baik pula kemampuan dia mengkonstruk pemahaman tadi itu. Untuk dapat mengajar dengan baik, pendidik perlu memahami model atau cara berpikir mahasiswa. Prinsip-prinsip dari constructivism ini, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Ya, siswa yang membangun pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid.
Murid aktif mengkonstruksi terus-menerus sehingga terjadi perubahan konsep ini. Guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi lancar. Implikasi dari teori ini adalah kita memang harus punya kurikulum ya. Tapi kurikulum itu hanya sebagai suatu baseline ya. Yang penting di situ adalah pengalaman ya dalam memecahkan masalah. Jadi teori belajar konstruktivisme ini sebenarnya banyak kita terapkan Bapak Ibu pada saat kita misalnya dalam konteks mengajar PBL gitu ya. Misalnya ada kasus-kasus yang selesaikan, ada misalnya suatu situasi tertentu misalnya yang perlu dibahas, diselesaikan, apakah misalnya secara berkelompok. Nah, disitulah konstruktivisme ini banyak diterapkan. Pengajar berupaya memfasilitasi pengembangan pemahaman peserta didik, menggunakan strategi pembelajaran yang mengundang respon peserta didik, mendorong peserta didik menganalisis, membuat interpretasi, bahkan prediksi. Pengajar banyak menggunakan pertanyaan terbuka dalam hal ini dan mendorong dialog intensif antar peserta didik. Jadi dalam situasi misalnya kerja kelompok, ada studi-studi kasus yang harus kita selesaikan, atau ada proyek yang harus kita buat, misalnya, maka di situ biasanya teori konstruktivisme ini digunakan. Tokohnya adalah satu John Dewey, katanya belajar bergantung pada pengalaman dan minat siswa sendiri, dan topik dalam kurikulum harus saling terintegrasi, bukan terpisah, tidak mempunyai satu kaitan sama yang lain. Belajar bersifat aktif, langsung terlibat, berpusat pada siswa atau gunakan student-centered learning dalam konteks pengalaman sosial. Kemudian Piaget juga tokohnya, pengetahuan yang diperoleh peserta didik merupakan hasil dari konstruksi pengetahuan awal yang telah dia miliki dengan pengetahuan yang baru diperolehnya. Ya, jadi pengetahuan awal, basic knowledge yang dia punya itu penting, artinya ya dalam mengkonstruksi tadi, yaitu prosesnya sama, biasanya asimilasi juga, integrasi konsep yang merupakan yang baru itu menyempurnakan konsep awal yang sudah dia miliki biasanya. Kemudian dia akomodasi terbentuk konsep baru pada anak karena konsep awal tidak sesuai, mungkin ada perbedaan atau ada penguatan ya dengan konsep baru yang dia terima. Maka dia punya sekarang satu pemahaman yang baru gitu. Kemudian yang ketiga adalah Higgsky ini, dia menjelaskan tentang ZPD, Zone of Proximal Development, yaitu kemampuan memecahkan masalah di bawah bimbingan orang dewasa melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Ya, jadi di situ kan kita misalnya dibimbing ya mereka di dalam tadi menyelesaikan tugas atau kasus tadi itu ya. Lalu scaffolding, pemberian sejumlah bantuan kepada siswa selama tahap awal pembelajaran, kemudian kita kurangi bantuan itu kalau dia sudah mampu mengambil alih tanggung jawab atau setelah dia dipandang bisa begitu ya, melakukannya sendiri. Itu scaffolding. Kemudian menurut Derival dan Bell ini, peserta didik tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif tapi memiliki tujuan. Pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar dari mahasiswa, tapi dikonstruksi secara personal oleh mahasiswa itu. Belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan siswa. Jadi mahasiswa harus aktif di situ ya. Makanya tadi gunakan SCL. Pembelajaran bukan transmisi pengetahuan dari kita dosen kepada mahasiswa, bukan. Kurikulum bukan sekedar dipelajari, tapi seperangkat pembelajaran, materi, dan sumber. Implikasinya, tujuan pendidikan menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir, menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Kurikulum dirancang memungkinkan pengetahuan keterampilan dikonstruksi oleh peserta didik. Latihan memecahkan masalah dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik diharap selalu aktif, menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru hanyalah sebagai mediator, fasilitator, teman yang membuat situasi kondusif untuk terjadinya
konstruksi pengetahuan tersebut. Oke, itu tadi kesimpulan dari teori konstruktivisme ya, yang mana itu tadi digunakan ketika misalnya materi kita berupa apakah studi kasus yang harus kita selesaikan, ada proyek yang harus kita buat gitu. Nah, konstruktivisme itu di situ berperan ya. Nah, yang terakhir adalah cybernetik. Kalau kita berbicara cybernetik, pasti urusannya sama pengolahan informasi nih dengan komputer gitu. Jadi sistem belajarnya ada dua, ada yang heuristik, artinya kita belajar teori tentang computing gitu, sedangkan algoritmik ya itu belajar tentu saja tentang ya praktek lah komputer tersebut begitu. Nah, kalau cybernetik tentu hanya pada sistem informasi materinya, tidak pada bagian yang lain-lain ya. Nah, jadi itu adalah 5 teori belajar yang sebenarnya sudah kita terapkan, kemudian bisa jadi gitu Bapak Ibu sebenarnya cuma tidak memahami saja bahwa atau menyadari saja bahwa sudah melakukan itu ya ketika mengajar. Dan kalau kita mengajar, maka 9 hal ini kita lakukan dalam mengajar tersebut. Yaitu yang pertama, menimbulkan perhatian mahasiswa, meraih perhatian mahasiswa kepada apa yang akan kita sampaikan. Jadi bagaimana dia memperhatikan materi yang akan kita sampaikan, lalu kita sampaikan CP kita, lalu kita review kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, misalnya di minggu yang lalu, kita kaitkan dengan materi kita pada hari ini, lalu kita sampaikan materi pada hari ini, lalu kita bimbing mereka belajar, kita jelaskan apa indikator keberhasilan mahasiswa, bahwa dia CP-nya tercapai, kemudian kita kasih umpan balik, lalu kita ukur hasil belajarnya, lalu kita perkuat retensi dan transfer belajar, artinya kita cek gitu ya, apakah mereka nggak lupa tentang apa yang sudah mereka tangkap, apa yang sudah mereka pahami itu. Gimana caranya itu tuh tetap bertahan di dalam pikiran mereka. Jadi 9 hal ini sebenarnya kita lakukan ya ketika kita mengajar. Nah, sekarang kita akan lihat materi yang kedua, yaitu tentang motivasi ini gitu ya. Motivasi dari bahasa Latin mover, artinya menggerakkan gitu ya. Jadi kondisi yang motivasi itu adalah kondisi yang menimbulkan suatu perilaku tertentu. Jadi menggerakkan orang untuk berperilaku tertentu, atau mengarahkan orang untuk berperilaku tertentu, atau menggerakkan orang untuk tetap mempertahankan perilaku tertentu. Gitu. Motivasi belajar dalam hal ini adalah keadaan diri seorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. Macam-macam motif, ada motif bawaan, misalnya secara internal dari diri kita, misalnya ada dorongan makan, dorongan minum, dorongan istirahat gitu, karena memang secara fisiologis kita butuh itu gitu, maka ada dorongan untuk makan dan seterusnya. Ada motif yang dipelajari, misalnya dorongan untuk mempelajari sesuatu karena kita ingin pintar sesuatu, dorongan untuk memperoleh jabatan karena saya ingin mempunyai jabatan tertentu. Jadi ini tuh dari luar sifatnya. Pemicunya bisa pribadi, kayak tadi kita misalnya kenapa pergi beli makan, ya karena pribadi saya, dalam diri saya lapar gitu, maka saya punya motif untuk membeli makanan. Bisa instrumental sifatnya, jadi pengaruh dari luar. Kenapa sih kamu beli ingin membeli kendaraan? Ya karena saya butuh saya ingin membeli kendaraan itu karena itu sekarang yang sedang ini misalnya banyak dibeli orang, misalnya seperti itu ya. Bisa kultural gitu ya, faktor budaya. Kenapa sih model sepatu kayak gitu yang kamu beli? Ya ini yang lagi ini di mana-mana orang
pakai sepatu kayak gitu sekarang, misalnya gitu ya, secara budaya. Atkinson menunjuk pada pembangkitan kecenderungan untuk berbuat, ya ini motif tadi, guna memperoleh satu hal atau lebih. Fungsinya adalah memberi tenaga. Jadi kalau orang punya motivasi, maka dia akan punya energi untuk menopang, untuk berperilaku tertentu gitu, memberi arah atau mengatur tingkah laku, dan juga menentukan tingkah laku tertentu. Orang tergantung kepada motifnya, jadi dia akan melakukan tingkah laku atau perilaku tertentu. Banyak sekali teori motivasi, tapi saya nggak usah membahas ini ya, karena saya tahu Bapak Ibu semua pasti pernah mendengar, membaca, atau bahkan mempelajari sendiri, membaca teori motivasi ini. Tapi yang penting adalah faktor motivasi ini, terutama motivasi mahasiswa di dalam belajar, itu kan sangat penting dalam ketercapaian CP kita mengajar gitu. Ya, tapi bukan hanya motivasi mahasiswa saja, kita juga sebagai pengajar juga butuh motivasi yang kuat juga ya untuk mengajar dengan baik tentu saja. Nah, dalam kasus misalnya mahasiswa kita misalnya motivasi belajarnya kurang gitu, apa yang kita dapat lakukan? Apa yang dapat kita lakukan ya? Nah, untuk meningkatkan motivasi mahasiswa misalnya dalam hal ini supaya baik dalam belajar, ada satu model yaitu HARCS gitu. HARCS itu adalah ini bikin dia happy. Jadi dalam mengajar gimana sih supaya mahasiswa happy gitu ya? Berarti itu tuh ditentukan oleh misalnya kalau dari pihak kita sebagai dosen, bagaimana perilaku kita dalam mengajar tentu saja ya, yang menyenangkan. Kalau kita kasih contoh, contohnya yang menarik buat dia gitu ya, yang menyenangkan buat dia, misalnya, oh apa sih waktu di awal-awal mau mengajar kita misalnya katakanlah putar video yang sedang viral sekarang apa misalnya, oh lagi ada Indonesian Idol misalnya gitu ya, padahal nanti mau ngajar matematik nih, tapi di awal muter dulu misalnya penampilan favoritnya dia, misalnya katakanlah di Indonesian Idol, itu kan bikin dia happy. Nah, lalu attention, perhatian mahasiswa, jadi raih perhatiannya, bagaimana dia bisa pay attention kepada apa yang kita ini kan kita akan sampaikan gitu. Nah, menarik perhatian itu tadi bisa juga ya dengan menyampaikan contoh, atau misalnya dengan bertanya kepada dia misalnya suatu pertanyaan yang shocking gitu ya, atau misalnya bisa saja menarik perhatian itu dari penampilan Bapak Ibu sendiri gitu ya. Misalnya Bapak Ibu ketika masuk kelas itu ini apa namanya ya berpakaian yang menarik, dengan ekspresi wajah yang ceria gitu ya, dengan ya banyak sekali variasi yang bisa dilakukan gitu ya, sehingga menarik perhatian mahasiswa ini. Lalu yang ketiga adalah relevance. Artinya biasanya kalau relevance ini konteksnya adalah menyampaikan materi yang memang relevan dengan kebutuhan mereka ketika mereka misalnya nanti bekerja gitu, masuk ke dunia kerja, sehingga mereka menyadari oh oke, oh ini perlu nih buat saya harus simak nih dengan baik-baik gitu ya, karena ini tuh materi yang saya pasti pakai nih nanti misalnya apa namanya ketika bekerja gitu. Kemudian apa namanya confidence, beri dia kepercayaan, saya nanti menjadi seorang ahli manajemen logistik yang handal nih di masa depan. Saya akan pede kalau misalnya gitu, kalau saya menguasai tentang manajemen apa ini transportasi logistik ini dengan baik gitu, saya harus serius nih. Nah, itu akan membuat dia karena dia yakin
PD atau nggak PD-nya dia nanti sebagai pejabat apa adalah karena kalau dia memahami materi ini misalnya gitu. Lalu yang terakhir adalah bikin sediakan kepuasan gitu ya kepada mahasiswa. Itu akan juga memotivasinya. Dari mana dia bisa puas? Bisa karena kita sikap kita di dalam mengajar gitu. Kita misalnya apresiasi kalau dia misalnya apa namanya? Kita ajukan pertanyaan dia menjawab dengan baik, kita misalnya apa dekat dengan dia gitu. Kemudian cara kita mengajar yang baik karena kita serius mempersiapkan pengajaran itu juga membuat dia puas gitu. Jadi itulah metode HARCS yang bisa kita terapkan untuk memotivasi si mahasiswa kita. Izin Bu Silvi, Ya, waktu silakan. kita tinggal 5 menit, mungkin diberikan kesempatan ada tanya jawab atau seperti apa, mohon maaf. Ya, ini ARCS saya singgung sedikit aja ya, Pak Aiman. Ya, metode siap, silakan Bu. Ya, yang kedua metodenya adalah ARCS. Selain HARCS tadi, ini attention sama dengan tadi kita bangun perhatian dia, kemudian relevance konteksnya sama, confidence dan juga satisfaction. Ya, jadi itulah apa namanya variasi atau cara metode gitu ya, bagaimana menarik ini motivasi mahasiswa ya, menciptakan motivasi mahasiswa. Oke, silahkan apa namanya secara ini materi adalah seperti itu gitu. Silahkan kalau ada Bapak Ibu yang mau share pengalaman ya. Saya ini stop share ini dulu ya. Terima kasih Bu Silvi. Barangkali Bapak Ibu semuanya kita berikan kesempatan untuk diskus mengenai materi pada kesempatan ini terkait dengan motivasi untuk mahasiswa. Saya Bu. Silakan. Ya, silakan. Oke. Tadi pemberian materinya itu kalau misalnya contohnya kita di dalam kelas ya Bu ya. Ya. Ketika kita sebagai dosen itu kan ada yang sebagai pembimbing PKL, ada yang pembimbing tugas akhir seperti itu ya. Nah, apakah unsur-unsur ini menjadi semacam paten atau ada kekhususan sendiri ketika kita memberikan motivasi bedanya gitu loh Bu. Ya, secara konsep sebenarnya sama aja Pak ya, walau apakah ketika kita mengajari dalam kelas di lab atau dimanapun begitu ya, dengan tadi membimbing katakanlah membimbing TA gitu ya, membimbing TA. Secara konsepnya sebenarnya sama gitu ya, bahwa kan ketika kita membimbing kita kan ini cari tahu tuh dari si mahasiswa problemnya apa atau di mana misalnya dia saya nggak bisa nih macet lah katakan gitu ya kan ya, maka kita kan ini dengan mereka mencari tahu lalu apa namanya bimbingan misalnya katakanlah bimbingan itu baru tentang bab 1 lah misalnya gitu skripsinya dia gitu kan, bab 1 itu materi secara konten seperti apa, jadi selalu apa namanya tadi asimilasi misalnya pengetahuan yang dia punya dengan apa yang sebetulnya secara teori yang kita ini kan itu selalu terjadi pembauran asimilasi seperti itu dan kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan dia bisa kita jawab, masalahnya bisa kita selesaikan, itu pasti motivasinya itu tadi akan terbentuk. Jadi secara konsep sebenarnya sama kasusnya Bapak, begitu jawaban saya. Gimana Pak? Udah Bu. Terima kasih Bu tadi yang Yang lain silakan, masih ada sedikit lagi. ada kesempatan. Mungkin satu Bu. Ya, Bapak. Mohon maaf nih Bu, sebelumnya gambarnya
jadi mantul karena baterainya habis. Iya, Izin menanyakan strategi apa yang dapat dilakukan selaku pengajar dosen yang dimana antara strategi untuk mendapatkan pengalaman karena berangkat dari awal adalah dosen. Selanjutnya strategi apa yang harus ditempuh menjadi tenaga pengajar dosen karena sebelumnya adalah dari reguler atau dari struktural supaya kombinasi ini bisa saling menguatkan. Terima kasih, Bu. iya. Jadi umumnya Bapak adalah para praktisi itu kemudian menjadi dosen begitu ya Pak ya. Jadi menurut saya justru sebenarnya Bapak lebih beruntung gitu ya. Kenapa saya katakan beruntung? Bapak punya pengalaman real nyata di industri tadinya yang kemudian itu bisa Bapak carry over ketika misalnya ini menjadi dosen begitu. Nah, untuk menjadi ketika menjadi dosen kan kita ada tuh ya itulah gunanya kita belajar pekerti ini kan, apa namanya, pelatihan pekerti ini. Ini kan sebenarnya bagaimana sih untuk menjadi seorang pengajar itu gitu. Nah, tapi tadi Bapak sudah punya modal lebih gitu, pengalaman yang real gitu ya di sebelumnya. Jadi mestinya Bapak sih mesti lebih baik dari saya yang misalnya bandingkan yang setelah selesai sekolah langsung jadi guru gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian justru punya itu tadi saya bilang modalnya lebih besar, lebih bagus dari saya gitu. Jadi udah ikutin saja Bapak kalau pertanyaannya bagaimana menjadi dosen yang ini, ikutin saja apa namanya pedoman yang dari pekerti ini. Kalau kita jadi dosen kan kita harus menyiapkan ini apa diturunkan dari profil gitu kan, kita mau bikin lulusan seperti apa sih. Nah, untuk itu dia butuh kompetensi apa sih gitulah, lalu kompetensinya apa itu membutuhkan dia diajar mata kuliah apa, lalu mata kuliah apa tentukan CP-nya apa gitu dari mata kuliah itu, dari topik-topik yang ada. Ikutin itu aja, itu udah ini nanti combine lah pengalaman-pengalaman real di apa itu dengan materi kita di dalam kelas gitu. Gitu mungkin jawaban saya Bapak. Ya, Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Oke. Baik Ibu Sylvia, terima kasih atas materinya. Sebenarnya masih barangkali pertanyaan, tapi mohon maaf karena waktu kita terbatas di akhir sesi ini. Kebetulan materi selanjutnya akan diisi oleh Bu Is dan alhamdulillah Bu Is juga sudah hadir. Sekali lagi terima kasih Bu Sylvia atas materinya. Ya mudah-mudahan tentang motivasi. bermanfaat. Pasti bermanfaat Bu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, izin live ya. Baik, terima kasih Bu Sylvia. Jadi Bapak Ibu semuanya, Abraham Maslow mengatakan motivasi